Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahar, Al-azizil ghafar, Muqawwirul layli ala nahar, Tabsiratan liulil qulubi wal absar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Fa ya ayyuhal kadhirun ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita. Bersyukur tidak hanya menambah kenikmatan yang kita miliki, tetapi bersyukur juga mengekalkan nikmat yang kita dapatkan hari ini. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka akan aku tambah dengan nikmat yang sebanyak-banyaknya. Barang siapa yang kufur, ingkar terhadap nikmat yang aku berikan, inna azabil lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Salawat teriring salam semoga Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang istiqamah, konsisten di dalam sunnahnya, mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat untuk diri sendiri dan jamaah sekalian untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai ruh dan badan kita berpisah, melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jangan sampai nanti kita menghadap Allah di penghujung usia kita, melainkan tidak dalam keadaan yang husnul khatimah, tetapi dalam keadaan yang baik, yang husnul, yang mulia, sehingga kita digolongkan manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Hadirin yang berbahagia, salah satu ajaran Islam adalah tawazun, seimbang. Bukankah alam ini diciptakan oleh Allah juga dengan keseimbangan? Dipergantikan antara malam dan siang, siang dan malam. Diputarkan bumi ini pada porosnya. Ditenggelamkanlah matahari diganti dengan bulan dengan garis edarnya yang tertib. Itulah keseimbangan. Maka umat kita juga diperintahkan oleh Allah untuk mampu menjaga ketawazunan atau keseimbangan. Bukankah doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah,
memohon agar diberikan kebaikan di dunia. Tidak cukup itu, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga diberikan hasanah, kebaikan. Dan tidak cukup itu, wa qina adzabannar, agar kita bersama dijauhkan dari siksa azab api neraka. Alam ini ada dengan keseimbangannya, perputaran bumi pada porosnya dengan keseimbangannya, digantikan siang dan malam dengan tertibnya, dengan keseimbangannya. La ayatil liulil albab, agar manusia mampu berfikir, bertafakur, bertadabur. Sesungguhnya siapa yang menggantikan dunia ini, yang mengatur perputaran ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan dan dirahmati Allah, manusia modern hari ini hilang keseimbangannya. Banyak mereka mengejar dunia dengan ikhtiar yang begitu kerasnya, tetapi dia tidak beribadah semaksimal mungkin sebagaimana dia mengejar dunia. Seharusnya agar dia mampu tawazun dan seimbang, dia kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, urusan dunia, muamalah duniawiyah, juga tidak meninggalkan urusan akhirat dan perintah-perintah Allah. Penyakit manusia modern, penyakit kita yang hubbud dunia ini adalah terlalu larut dengan dunia. Habis waktu kita mengejar dunia dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, tetapi tidak ada keseimbangan untuk mengajar, untuk bertakarub kepada Allah. Maka contoh keseimbangan yang pertama yang harus kita jaga adalah i'malu dunyaka ka'annaka ta'isun abadan wa'malu fi akhiratika ka'anna tamutu ghadan. Kerjalah seakan-akan engkau akan hidup selamanya, tetapi beribadahlah seakan-akan esok engkau akan tiada. Maka tawazun yang pertama adalah jika kita maksimal dalam mengejar dunia, kita juga harus maksimal dalam mengejar akhirat. Jika kita maksimal dalam berikhtiar mengejar keuntungan dunia ini, maka kita juga ikhtiar yang maksimal untuk bertakarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah di mana tempat dan di mana keadaan. Yakinilah dunia ini tidak akan pernah menghasilkan kecukupan di dalam diri kita. Semakin kita penuhi kebutuhan kita, semakin kita ingin memiliki yang lain. Semakin kita cukupi kebutuhan di dalam diri kita, semakin kita mengejar yang lain. Itulah dunia. Maka manusia diuji dengan dunia ini agar mampu menjaga tawazun, keseimbangannya. Yang kedua, agar kita mampu seimbang. Jika kita sibuk memperbaiki penampilan fisik kita di hadapan orang lain, jika kita sibuk menata cara berpakaian agar dilihat orang lain rapi, maka seharusnya kita juga sibuk bagaimana mengejar rapinya ibadah kita, istiqamah ibadah kita. Penyakit kita adalah ingin dipuji oleh manusia, ingin disanjung oleh manusia, seakan serasa bahagia ketika sesama kita menyanjung kita. Tapi ingatlah, orang yang menyanjung-nyanjung kita itu sesungguhnya ada kepentingan untuk diri kita dan bagi mereka. Atau mungkin kita sedang memiliki pangkat, memiliki jabatan, memiliki harta, sehingga orang di sekitar kita menyanjung-nyanjung kita. Tapi belum tentu ketika kita tidak memiliki apa-apa. Tetapi Allah akan tetap menyanjung, memuliakan manusia manakala manusia itu mau merendahkan diri beribadah kepadanya. Maka ingin engkau tawazun di dalam hidupmu,
jika engkau mampu menjaga penampilanmu, jika engkau ingin dipuji oleh orang lain sesama manusia, hendaklah engkau jaga hatimu, engkau rapikan ibadahmu, engkau jaga keistiqomahan dirimu untuk dekat kepada Allah di mana tempat dan di mana keadaan. Yang ketiga, ciri tawazun yang dimiliki oleh manusia modern adalah jika mereka sibuk berlibur mencari ketenangan, bertadabur alam, refreshing, dia ingin menyenangkan dirinya, dia ingin melihat sesuatu yang baru, tetapi juga sibuklah dengan berzikir, sibuklah dengan bertadabur Al-Quran, karena sesungguhnya hati kita, ruhani kita juga butuh hiburan dan butuh santapan. Santapan ruhani dan santapan hati kita adalah ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, bertadabur Quran, berqiyamul lail, di mana ketika orang-orang sedang nyamannya tidur, sepertiga malam, tidak ada hijab bagi manusia dan sang Rob. Ketika manusia ini ingin bangun di tengah malam, ingin mendekatkan diri kepada Allah, bangunlah sepertiga malam. Allahumma adkhilni mukhraja sidqin wa ja'alnihi min ladhunka sultanan nasiran. Karena kalau dilaksanakan, diistiqomahkan, kita akan mampu menjadi hamba yang memiliki taraf tertinggi. Jangan sibuk kita mencari hiburan dunia, tetapi hati kita kosong, tidak pernah dikasih hiburan dan didapatkan hiburan. Jaga zikir kita, jaga qiyamul lail kita, jaga tadabur Quran kita, karena sesungguhnya itu obat yang mujarab untuk memperbaiki diri kita. Selanjutnya, jika kita ini sibuk menjaga fisik kita dengan olahraga, maka seharusnya kita juga sibuk menjaga hati kita untuk membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah. Apabila kita sibuk juga mengajarkan anak kita untuk belajar ilmu umum, sibuk menyuruh anak kita les bahasa, les musik, dengan harapan kognitif psikomotoriknya seimbang, tetapi harus sibuk juga anak kita belajar ilmu-ilmu agama, belajar di madrasah, belajar di surau-surau. Mengkhawatirkan hari ini adalah pendidikan keluarga, dimulai dari keluarganya keropos, dimulai dari lingkungannya rusak, sementara orang tuanya terus berbangga menyekolahkan anaknya, mendidik anaknya dengan ilmu-ilmu umum, tanpa dia ditambah dengan ilmu-ilmu agama, tanpa dia dikenalkan oleh ulama-ulama, ustadz-ustadz di madrasah-madrasah agar mampu memahami ajaran Islam dengan baik dan benar. Sehingga sekarang juga bingung manusia-manusia modern, ketika orang tuanya meninggal, anaknya yang dibela-bela, dicarikan harta dari kecil sampai besar, jangankan mentalkinkan, mensolatkan pun tidak bisa. Bagaimana mau menuntun orang tua, mendoakan orang tua agar masuk ke dalam surga, sementara anak kita tidak paham agama? Siapa yang salah? Jangan-jangan kita terlalu larut meneguhkan anak kita terhadap ilmu-ilmu dunia, tanpa disadari bahwa ilmu agama juga penting bagi bagian visi kehidupan manusia. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, itulah keseimbangan, tawazun yang diajarkan di dalam Islam, agar manusia mampu menjaga, memaksimalkan ibadahnya, memaksimalkan umurnya tatkala masih berada di dunia, sehingga ketika kelak menghadap Allah, Allah berikan kemudahan fid dunya wal akhirah. Barakallahu li wal lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim. Wa qala Allahu ta'ala fihil Qur'an wa kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina al mu'minat wal muslimina al muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya khadiyal hajat. Rabbana dhallamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis salam.